Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah anak-anak, Bu Nuri ucapkan selamat datang di kelas 5. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anak, Bu Guru ucapkan selamat datang di kelas 5. Nanti selama kelas 5 kalian akan belajar bersama Bu Nuni ya. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Ini tema 1. Nah, subtemanya organ gerak hewan ya. Di sini nanti yang kita pelajari adalah tentang organ gerak hewan ya. Yang mana nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu memahami alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan yang kedua nanti ada bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Dan yang ketiga adalah memahami gambar cerita. Baiklah anak-anak, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Bu Nuni punya sebuah teks paragraf ya. Jadi bacalah teks pada paragraf di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi salah satu cirinya adalah bergerak, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini gerak dapat diartikan berpindah tempat ya, baik itu keseluruhan ataupun sebagian. Nah, di sini ada hewan ya, alat gerak hewan yaitu harimau. Kita tahu harimau bergerak dengan cara melompat ya. Kemudian yang bawahnya hewan apa namanya? Ya, betul sekali, kelinci. Kelinci bergerak dengan cara melompat juga. Nah, di sini gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi organ gerak ini berguna untuk berjalan, berlari. Kemudian ada yang melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2 macam. Baik ini ada pada manusia dan hewan. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif ini berupa tulang ya. Kemudian ada alat gerak aktif yaitu berupa otot ya. Jadi ada 2, baik pada manusia maupun hewan. Ada pasif, ada gerak aktif. Yang pasif itu berupa tulang dan yang aktif berupa otot. Nah, perhatikan gambar hewan di bawah ini ya. Setelah kita memahami tentang organ gerak hewan, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bagaimana hewan ini bergerak? Hewan apa namanya itu? Iya, betul sekali, itu adalah ayam. Nah, bagaimana cara bergeraknya? Cara bergeraknya adalah dengan berjalan.
Kemudian yang kedua, di situ ada hewan apa namanya? Iya, itu namanya adalah hewan ikan. Bagaimana ikan ini bergerak? Ada yang tahu? Bagaimana? Iya, betul sekali. Dengan cara berenang. Ya. Jadi ayam cara bergeraknya dengan berjalan, ikan cara bergeraknya dengan berenang. Nah, di sini ada lagi. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, apa alat gerak yang digunakan pada hewan berikut? Nah, kita tahu tadi ini adalah ayam. Kalau tadi adalah cara bergeraknya, sekarang kita mempelajari tentang alat gerak, ya. Jadi ayam ini bergeraknya dengan apa? Kira-kira dengan apa? Iya, betul sekali ya. Ayam bergerak dengan menggunakan kaki, ya. Kemudian ada lagi ikan. Bagaimana alat gerak yang digunakan pada ikan? Dengan cara atau menggunakan sirip dan ekor. Jadi dengan sirip dan ekornya ikan dapat bergerak ke sana kemari, ya. Seperti yang kita ketahui dalam akuarium, kalau mempunyai akuarium di rumah, diperhatikan cara gerak ikan, dia menggunakan sirip dan ekor. Nah, dari organ gerak tadi, di sini ada sebuah paragraf yang awal tadi kita baca, ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini paragraf yang kedua. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ide pokok pada suatu paragraf. Nah, dari paragraf di sini, setelah kita baca dan kita pahami, kita harus bisa menentukan isi paragraf ini apa, ide pokoknya apa, ya. Nah, di sini gagasan pokok atau ide pokok, ya, Bu Nuni jelaskan dulu. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Jadi maksudnya adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan atau ide pokok itu umumnya terletak pada kalimat utama sebuah paragraf. Jadi kalau sebuah paragraf pasti mempunyai kalimat utama, ya. Di situ biasanya ide pokoknya muncul. Nah, seperti yang tadi di paragraf yang awal tadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf ini yang menjadi ide pokoknya adalah tulisan yang berwarna merah, ya, yang berbunyi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini terletak di kalimat utama. Nah, kalimat utama terletak di awal, maka dia ide pokoknya terdapat di awal paragraf, ya. Kemudian berikutnya, ya, cara menentukan ide pokok. Ada langkah-langkah supaya kita dapat menemukan ide pokok dengan benar. Yang pertama adalah bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Jadi kalau ada suatu paragraf, cara menentukan ide pokoknya yang pertama adalah membaca dan memahami apa yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Kemudian yang kedua adalah temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, nanti akan ketemu inti dari kalimat itu apa. Inti maksudnya adalah isinya dari kalimat utama itu apa, ya. Itu dua langkah cara menentukan ide pokok. Nah, kemudian di sini setelah kita mempelajari paragraf dan ide pokok pada sebuah paragraf, di sini Bu Nuni punya sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Diperhatikan baik-baik. Itu gambar apa? Nah, kalau tadi kita menemukan ide pokok pada paragraf, sekarang kita dapat belajar, ya, menemukan
isi atau ide pokok pada sebuah gambar. Nah, sudah diamati ya gagasan pokok dari gambar di atas. Nah, kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa? Isinya apa? Iya, bagus sekali ya. Ada yang jawabannya isinya memelihara lingkungan, ada yang menjawab menanam tanaman, menanam pohon ya. Nah, intinya sama. Jadi gagasan pokok dari gambar di atas adalah tentang menjaga lingkungan, boleh ya. Merawat tanaman, boleh ya. Jadi gambar itu menceritakan tentang apa isinya, itu yang dinamakan gagasan pokok dari sebuah gambar. Dan itu bisa dikatakan gambar cerita ya. Jadi gambar cerita adalah gambar yang dapat diceritakan, yang mempunyai isi cerita, yang mempunyai gagasan pokok ya. Nah, yang tadi disampaikan kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Yang tadi kita belajar tentang apa? Yang pertama, memahami organ gerak hewan ya, seperti ikan berenang dengan sirip ya. Kemudian seperti tadi kelinci, bagaimana cara bergeraknya dengan cara melompat. Nah, kita paham kan ya. Kemudian yang kedua, menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Tadi sudah dijelaskan dan contohnya adalah tentang paragraf yang berada di awal paragraf ya, maksudnya kalimat utama. Yang ketiga adalah memahami gambar cerita. Jadi gambar yang disertai dengan cerita. Nah, sekian mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Bu Guru ya. Tetap semangat belajar dan sering membaca di rumah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.